Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani dimanapun Anda berada. Video kali ini video sesi yang kelima dalam rangka olah lahan. Beliau Ayah Manjil akan menjawab beberapa pertanyaan dari komunitas KP2M. Insya Allah di dalamnya akan terdapat beberapa ilmu yang manfaat bagi kita. Mari kita ikuti videonya. Gimana Mas Gondrong? Mas, yang nomor 5 ternyata di sini. Wih, just gandas. Alhamdulillah. Mas, yang nomor 5 ternyata di sini. Wih, just gandas. Alhamdulillah. Panen dengan bobot yang sama, tinggi yang sama. Ya. Makanya silakanlah pelajari cara bikin biotoniknya. Ya. Bagaimana nyiasati pemupukan tanaman yang dekat pohon kelapa selalu kerdil ya? Iya, makanya cukupi nutrisinya yang Rudi Juandi di tanaman tersebut biar nggak jadi rebutan. Kalau untuk kedelai, gini dengerin. Yang bisa memperbesar buah, yang bisa membuat buah jadi manis, itu adalah ketercukupan pati atau karbohidrat. Edi Santoso. Buaga juga buat semuanya. Selama ini teman-teman yang masuk adalah apa coba? Unsur karbohidratnya nggak pernah masuk. Misal, selama ini kan di pikiran teman-teman di lapangan, ya, para pembudidaya atau para petani ya, dikiranya cukup dengan pemberian, mohon maaf ya, cukup dengan pemberian unsur raja, entah unsur makro ataupun mikro, ya, N-nya, ya, P-nya, K-nya, ya, CA-nya, MG-nya, S-nya dan lain-lain. Dikiranya itu enggak, itu sebetulnya katalis, lebih ke katalis. Nah, yang bisa membuahkan, membungakan jadi bagus, buah jadi lebat, buah jadi besar, itu adalah karbohidrat, glukosa, protein. 3 itu harus masuk. Kalau ke lahan kita, ke tanaman tidak dimasukin ke 3 tadi, jangan mimpi buahnya bisa jadi besar. Ya, jangan mimpi buahnya jadi lebat, jangan mimpi buahnya jadi manis. Bisa dipahami siapa tadi yang nanya tuh? Edi Santoso ya. Paham ya? Jadi 3 bahan tadi harus masuk. Makanya di pola ayah pembuatan nutrisi khusus di generatif harus masuk apa? Air leri, karena kita mau ngambil apanya? Mau ngambil karbohidrat dari air leri. Masuk air kelapa, kita mau ngambil glukosa sama proteinnya, ya. Nah, itulah bedanya pemahaman selama ini. Dianggap cukup dengan masuk P sama K, insya Allah nanti buahnya jadi manis. Manis itu kalau ada pati yang akan dirubah menjadi glukosa. P sama K adalah ngangkut sebetulnya fungsinya. Kalau nggak ada P, nggak ada K, nggak ada Mg, karbohidrat yang ada di lahan, yang ada di tanah, itu tidak akan dinaikkan ke ujung tanaman, ke daun untuk diproses. Nah sekarang gini, P masukin, K masukin, Mg masuk, ya, Ca masuk. Tapi yang mau diakutnya, karbohidrat yang kita nggak masuk, glukosanya nggak ada, ya, protein nggak ada, apa yang mau dimasak dan apa yang mau dimakan oleh tanaman yang nggak ada. Bisa dipahami, wajar buahnya tetap aja kecil, buahnya tetap manis, masam dan lain-lain. Kenapa? Selama ini disitulah kekeliruannya, ya. Awas, makhluk hidup apapun, bukan hanya manusia, bukan hanya binatang atau hewan, tanaman pun, tumbuhan pun sama, butuh glukosa, butuh karbohidrat, butuh protein. Untuk apa? Untuk pengembangan selnya, termasuk pembentukan buah, ya. Bisa dipahami. Makanya kenapa di pola ya
ya di pola ayah dalam membuat pupuk generatif baik SG maupun RG itu wajib, sifatnya wajib. Masuk apa? Masuk gula aren, masuk air kelapa, masuk apa? Masuk air isian beras. Untuk apa? Ya untuk ketiga hal tadi. Karena ketika kita nanam terus-terusan di satu lahan, kemudian kita nggak masuk nutrisi yang tiga tadi, sekali oke lah, bisa mungkin cukup. Lah besoknya ketika sering dimakan kan habis. Nggak masuk lagi, coba masuk nutri apa? Cuma masuk unsurnya aja untuk pengikat dan penarik pengakut. Ya kesannya kan jadi hancur. Ya, bisa dipahami. Ini harus dipahami ya. Makanya sekali lagi ini yang hal sangat mendasar di dunia pertanian yang selama ini banyak kekeliruan pemahaman ya. Oke, lanjutin. Oke, sekarang awas. Sebetulnya yang jadi profesor itu jenengan sendiri, bukan siapapun, bukan apalagi ayah. Ya. Yang jadi profesornya, yang jadi doktornya sebetulnya jenengan. Kenapa? Jenengan sendiri yang berinteraksi langsung dengan tanaman. Jadi apa? Lihat tanamannya. Karena SOP, standar operasi prosedur apapun pola budidaya itu kan hanya standar baku aja, tuntunan baku, bukan berarti mutlak. Tapi apa yang terjadi adalah apa? Lihat kondisi tanaman yang ada di lahan. Ketika tanaman kelihatan kurang ini, oh tambah. Ketika kelebihan, oh kurangi, kan gitu ya. Berarti dosis 2 kali lipat gak bisa dipatokan pada sistem pruning cabai, tergantung BW. Betul boy ya. Makanya saya bilang yang jadi profesor sebetulnya jenengan sendiri. Ngapa? Ngeteni tanaman yang jenengan tanamin. Oke. Makanya harus ada BWD. Masa generatif, lihat aja ketika banyak bunga berguguran berarti apa? Oh CA nya kurang, oh MG nya kurang, tambahin dong. Satu. Ketika misalkan dari bunga nggak ada yang rontok, tapi ketika misalkan setelah jadi apa pentil ya, calon buahnya kecil-kecil pendek-pendek, oh ini kurang karbohidratnya. Jenengan sendiri yang bisa jawab nanti ya. Nah, oke. Jadi SOP yang ada di modul yang nanti ayah bagikan ya, yang ayah sebarkan itu standar baku secara umum. Nanti bukan berarti 100% mutlak harus kayak gitu. Nanti lihat apa perkembangan di lahan itu sendiri. Kenapa? Lain tempat, lain daerah, lain sumber mata air, lain urusannya, lain masalahnya. Jangan sendiri yang bisa jawab, bukan ayah. Oke, bisa dipahami? Ya. Tapi insya Allah di panduannya itu ada ya. Panduan itu ada. Karena gini, nanti di modul itu misalkan di situ ada cara budidaya cabai, di situ ada secara mendasarnya ada kan. Di situ ada kiat-kiatnya. Ikutin aja apa adanya di situ. Insya Allah hasilnya akan bagus. Tapi bukan berarti 100% mutlak harus kayak gitu, enggak. Lihat juga kondisi tanamannya. Itu yang paling pokok. Nitilan niteni kan gitu toh. Banyak lah Rudi Juandi karbohidrat ya, mau dari umbi-umbian monggo ya, mau tepung juga monggo, banyak lah karbohidrat ya, apa aja mau dari ya. Makanya dulu kenapa ayah pernah bilang ketika pupuk dasar pakai, kalau seandainya jangan pakai kotoran, sebaiknya yang paling bagus itu kotoran ayam ya. Kenapa kotoran ayam? Karena kotoran ayam apalagi ayam boiler gitu maksudnya ya, ayam boiler, ayam yang dikasih pur ya. Kenapa? Hampir 24% itu kan karbohidrat, protein, pakannya itu kan masih ada di kotoran. Itu cukup untuk nutrisi itu ya. Siapa tadi? Bang Rudi Juandi ya. Kenapa jauh lebih baik ya.
Saya tonton nih, buah yang ada lalat buah atau ulat. Kalau semua amunisi masuk bisa bebas lalat buah ya. Gini, lalat buah itu kan istilahnya datangnya kan dari vektor, dari luar ya, Bang Sahat ya. Lalat itu kan datangnya dari vektor. Bisa jadi dari lahan orang lain, dia migrasi dari mana aja. Tapi kalau nih, ini pengalaman ayah aja ya. Kalau polanya dipakai, biohayatinya masuk ya, kemudian penyemprotan romanya rutin, itu biasanya apa, lalat buah nggak mau hinggap ya. Walaupun ada lalat buah nggak hinggap, nggak nyuntik, nggak masukin telur ke tanaman atau ke buah itu ya, Bang Sahat. Itu kalau mau rutin kayak begitu ya. Makanya ayah mengembangkan roma yang terakhir ya, itu tak kasih nama AJR sebetulnya ya. AJR itu kalau disemprotkan dengan AJR, insya Allah itu lalat buah nggak mau bertelur di situ ya, Bang Sahat. Apalagi kalau ada dari awal sudah kita infeksikan dengan metadigium kan ya, itu bisa aman ya. Karena metadigium yang sudah kita kembangkan, walaupun masuknya ke lahan, ke tanah, itu sampai pucuk dia bisa menyebar dan bisa menginfeksi. Saat ada ulat makan daunnya aja, tuh ulat langsung terinfeksi dan beberapa hari kemudian bisa mati kan gitu ya. Gitu ya Bang Sahat. Ada lagi yang lain? Jadi ayah nggak bahas secara mendetail satu persatu tanaman, enggak ya. Enggak. Karena pada dasarnya sama aja ya. Kemudian untuk secara mendetail itu sudah ayah rangkum dalam modul pertanian ya. Untuk semua jenis tanaman ada di situ, baik untuk horti, pangan maupun untuk perkebunan sudah ada di modul itu. Silakan aja dengan pelajari di situ ya. Kemudian cara pembuatan pupuk vegetatif, generatif dan lain-lain juga sudah ada di modul itu ya. Sudah ada. Jangan tinggal baca, tinggal praktekkan, silahkan buktikan ya. Tapi saran ya, sekali lagi bikinlah skala kecil dulu. Oke. Setelah dibikin skala kecil, nah, satu musim kan akan ketahuan, oh besok itu pola yang tepatnya itu seperti gini untuk lahan saya gitu. Daerah kami perbukitan, konturnya miring, untuk kolong tanah tidak memungkinkan. Banyak sistem yang sering didengar, sistem tugal, bagaimana menyelesaikannya, sama aja, kocor aja ya Bang Imam Susiano. Karena ayah juga pernah nanam di tebing-tebing ya, sama aja, prinsipnya sama ya. Maaf ayah, saat kalau pohon keluar bunga apa boleh di spray, dikocor? Awas, boleh tapi juga tidak boleh. Boleh nggak masalah ketika penyerbukan sudah selesai, Ati Rahman. Tapi kalau penyerbukan belum selesai, lu jangan sekali-kali pakai spray, karena akan mengganggu proses penyerbukan ya Bang Adi Rahman. Saran ya, daripada kita nggak tahu kan, karena kan kadang-kadang bunga kan menumbuhnya kan nggak bareng, lebih baik dikocor aja Bang Adi Rahman ya. Edi Santoso, salah satu bahan biar bunga nggak rontok ya kalsium udah tak bilangin tadi kan ya, bisa dari kapur, bisa dari cacing tanah ya, Edi Santoso, bisa dari kulit telur, bisa dari kerang, cangkang kerang, bisa dari tulang, banyak Bang Edi Santoso ya. Kalau di tanaman itu biasanya dari serasah kering ya, serasah kering Bang Edi itu banyak CA-nya. Bang Tanjung, ayah kan udah bilang kalau di lahan banyak rumputnya, banyak gulmanya, jadikanlah itu pupuk dasarnya. Bang Tanjung, Dan siapa bilang harus kohe? Enggak ya. Rumput berdaun lebar itu kandungannya 4 kali lipat daripada kohe, serius
Itu hasil penelitian di lab, kita labkan ternyata itu ya Bang Tanjung ya. Makanya jangan di herbi. Gulma itu jangan di herbi, kumpulin masukin ke lahan, kocor dengan pembenah tanah dengan yang tadi kan, yang 4 tadi, udah tutup, udah selesai, gak ada masalah. Ngapain bawa pupuk kandang kalau memang di lahannya banyak gulmanya, banyak rumputnya, pakai aja itu ya Bang Tanjung. Bang Adi Rahman, makasih ya. Oke, sami-sami ya. Bisa dipahami buat semuanya. Kang Deddy Lanang, apa saya nunggu modulnya ya, insyaallah ya. Ini mudah-mudahan modulnya minggu ini selesai dari percetakannya ya. Nanti kita bagikan ya bagi yang sudah pesan tentunya. Apa nih? Rumput daun lebar, Bapak Doton, masuk apa aja. Pokoknya apa yang ada di lahan masukin, wis titik boy ya. Yang penting jangan daun jendela, jangan daun pintu, daun telinga aja lah boy. Apapun yang ditanaman selama itu tanamannya warnanya hijau masuk wis titik ya. Assalamualaikum Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belia Pangkalan Kerinci. Kalau pohon rambutan sedang berbunga sedikit boleh nggak disemprot atau diinfus untuk buah? Saran ayah infus atau kocor ya. Jadi ngapain ya harus bawa kotoran, bawa kohek? Kalau memang di situnya banyak tanaman hijau-hijaunya, hilgulmanya, rumputnya, apapun masukin aja ke situ. Ya. Itu 4 kali lipat mengolah kandungannya. Tapi kalau ada pembenah tanahnya harus punya. Kalau dengan KRR insya Allah itu 4 kali lipat nanti. Ya. Saya selama ini alhamdulillah nggak pernah pakai lagi pupuk kandang. Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah kita cukupkan aja dulu. Nanti untuk budidaya tiap-tiap tanaman, silahkan aja buka modulnya ya. Sudah ayah sharingkan, sudah ayah rangkum di situ semuanya ya. Tiap jenis tanaman ada. Yang ada itu pangannya padi, jagung, kedelai ada. Kalau untuk di horti itu yang ada cabai, tomat, terong, kacang panjang, buncis, pokoknya itulah ya. Terus bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih ya, yang ada di modul itu. Kemudian sayuran hijau hampir semuanya ya, kangkung lah ya, bayam lah ya, ada gitu. Kalau penanaman perkebunannya itu kopi, lada, karet, terus apa lagi ya, pokoknya wis lah, banyak lah ya, udah lebih dari 100 kalau nggak salah. Di modul itu silahkan buka-buka aja nanti modulnya. Apa nih Sahat maksudnya? Netralkan bibit agar bisa ditanam lagi ya. Maksudnya gimana? Kang Sahat nggak ngerti ya pertanyaannya. Kang Sahat. Tanaman yang sebelumnya kena pungi boleh nggak? Boleh Kang Rudi Juandi kalau sudah ditreatment dengan anti jamur, entah dengan triko, entah dengan AJR ya. Bang Sahat maksudnya gimana sih? Nggak ngerti ayah maksudnya. Netralkan bibit agar bisa ditanam lagi ayah. Netralkan bibit apa maksudnya? Apakah gini loh, bibit itu ada 2 macam. Ada hibrida, ada inhibrida, kan gitu ya. Kalau inhibrida kan dia bisa ditanam berulang-ulang kan. Kalau hibrida karena sudah disetting gennya sama, mohon maaf ya, sama pengembangannya, biasanya ditanam bisa tapi hasilnya tidak sama dengan indukannya. Kan gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang gini, oke lah kita bahas sedikit ya. Ini berdasarkan pengalaman ayah aja ya. Paneli ada. Paneli Belia Pangkalan Kerinci insya Allah di modul ada ya paneli. Gini, kalau kita pingin misalkan ini, mohon maaf, nggak ada maksud apapun di sini ayah. Ayah pernah nyoba mengembangkan hibrida ditanam ulang. Dulu ayah pernah nyoba, alhamdulillah hasilnya sebagian bagus sesuai dengan induknya, sebagian enggak, sebagian lagi hancur malah. Nah kemudian ayah treatment dengan pola ayah ya kan. Ayah treatment dengan pola ayah, pakai dengan yang seperti yang tadi terangkan ya, mulai dari olah lahan, nutrisi tercukupi, kemudian ini Bang Sahat juga buat yang lain ya.
ayah masuk rutin BR mulai dari awal tanam. Itu masuk seminggu sekali. Ternyata setelah panen, waktu itu ayah nyoba ke jagung, nyoba ke padi, ya, nyoba ke cabai, kemudian ke terong ungu, kemudian ke timun, bonteng, timun, ya. Itu setelah kita treatment satu musim, kemudian kita coba tanam ulang, itu ternyata 85% sama seperti induknya. Ya, Bang Sahat ya. Cobainlah. Ya. Apa nih Asep? Ayo pamit noming dulu cie yang mau diapelin. Udahlah, mungkin itu aja dulu dari ayah ya. Kalau nggak insya Allah Bang Sahat itu pun ada di modul ya, cara treatment benih, merubah benih hibrida jadi ini hibrida ada. Ayah nggak bahas di sini, nanti banyak yang nguping, nggak enak. Oh, nanti banyak yang merasa terganggu mungkin ya. Jadi untuk mendetailnya ada di modul ya Bang Sahat ya, ada di modul trik gimana merubah tanaman hibrida menjadi inhibrida, ada di situ ya. Kalau ini kan live, nanti banyak yang denger yang nguping, nanti banyak yang nggak suka kan. Tiap orang kan nggak sama ya. Oke lah, itu aja dulu malam ini. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Kan ini kebetulan masih ada kerjaan ya. Ayah berburu dengan waktu juga. Nyiapin nutrisi belum selesai. Harus paro ya. Mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi. Insya Allah. Bagi yang ingin mempelajari lebih jauh tiap jenis tanaman, cara bikin mesin lain-lain, silakan sudah ayah rangkum dalam modul pertanian ya. Insya Allah ada situ, buka aja, pelajari. Tapi kuncinya satu, bukan cuma dibaca, tapi tolong praktekkan. Kenapa? Yang bakal jadi profesor adalah jenengan sendiri, bukan ayah, bukan siapapun. Ayah hanya sebatas memberi jalan aja ya. Jadi jenengan sendiri yang akan memahaminya. Oke, itu aja dari ayah. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata yang kurang berkenan. Allah, namanya juga manusia ya. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bisa bertemu lagi ya, baik mulai live ataupun tidak. Kapan nih pada sawan ke Saung Repo, monggo. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah atas pemaparannya, jelas sekali. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami petani pada umumnya. Itulah pemirsa, akhir daripada sesi video tentang pengolahan lahan dari Ayah Manjel. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gondrong, monggo Kang Gondrong. Mas, yang nomor 5 ternyata di sini. Cus gandas. Alhamdulillah.